Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Perbuatan yang baik adalah awal yang baik. Jika dilakukan dengan tepat, benar, dan waktunya pada tempatnya, maka perbuatan baik itu akan menghasilkan buah yang baik. Tetapi perbuatan yang baik yang tidak didasarkan pada situasi yang tepat, cara berpikir yang baik dan disampaikan secara baik serta dalam tindakan yang baik, maka hasilnya tidak seperti apa yang tadinya dicita-citakan saat awal kita berbuat baik. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau mengendaki agar kami hidup seperti para murid-Mu dalam mengikuti teladan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk menjadi anak-anak terang. Kami kurang sabar, masih sering angkuh dan sulit berbagi kepada sesama kami. Kuatkanlah dan tanamkanlah dalam hati kami kemauan yang kuat agar kami sungguh dapat menjadi murid-Mu yang sejati, seturut yang Kau kehendaki di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Anda, saya, serta kita semua diharapkan mampu hidup di dalam persatuan, sebagaimana Allah Tritunggal hidup dalam kesatuan. Mestinya Anda, saya, serta kita semua senantiasa hidup di dalam kesatuan, di dalam porsi Anda, saya, serta kita masing-masing. Ini adalah suatu keindahan hidup sebagai gereja yang hidup, yang didasari oleh kasih dan dikuasai oleh Roh Kudus. Tentu sesuatu yang seragam, yang sama itu baik, tetapi bukan memaksa supaya semuanya memiliki cara hidup yang sama. Tentu di dalam ritual, di dalam ibadat atau perayaan bersama diperlukan yang namanya keseragaman. Tetapi jangan sampai kita menyeragamkan pelayanan hingga akhirnya justru membuat semakin banyak orang tidak bisa terlibat di dalam kehidupan menggereja. Keindahan di dalam hidup menggereja ketika kita membiarkan diri dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus dan didasari pada hidup yang dilandaskan pada kasih Allah sendiri. Hidup dalam kasih dan roh artinya kita hidup dengan berpikir baik, berbicara dengan baik, dan bertindak baik. Ketiga hal ini mestinya selalu menjadi dinamika yang kita hidupi sebagai orang beriman. Tentu sebagaimana dikatakan di dalam Injil suci menurut Lukas pada hari ini, kebijaksanaan lahir dari pengetahuan dan pengalaman. Tidak mungkin seseorang memberikan sesuatu yang dia sendiri tidak pernah memilikinya atau mengalaminya di dalam perjalanan persiaran hidup. Tentu kebijaksanaan manusia dapat bersikap tulus dalam menerima kelemahan dan kekuatan, menjadikan gereja yang hidup terus berbuah kebaikan dan menjadi berkat. Sikap yang tepat akan menyelamatkan dari kesalahan besar dan fatal. Menjadi pertanyaan refleksi. Ketika kita mengambil sebuah keputusan, apakah keputusan kita didasarkan pada
pikiran yang bijaksana, ataukah kita lebih cenderung mendasarkan apa yang kita inginkan dan apa yang menjadi ambisi kita? Kalau hanya ingin dipandang menjadi orang yang hebat, orang yang berpendidikan tinggi, atau sebagai pionir, sangat mudah. Tinggal kita melakukan sesuatu yang wah sehingga orang memuji dan memuliakan kita. Tetapi apakah Anda, saya, serta kita semua sebagai orang beriman mampu mempertahankannya? Mampu hidup di dalam proses selanjutnya untuk selalu setia? Segala sesuatu yang baik akan menjadi baik jika disampaikan dengan tepat dan cara komunikasi yang baik serta dilakukan secara baik pula. Sebagai contoh, sesuatu yang baik tetapi itu mendidik seseorang untuk tidak baik. Ketika di dalam perayaan Ekaristi, ketika seorang anak menangis, cepat-cepat kita memberi ASI atau memberikan minum atau snack atau bahkan HP supaya anak itu diam. Alasannya karena kasihan. Tetapi secara tidak langsung kita mengajari anak untuk tidak menghargai apa artinya perayaan Ekaristi. Seringkali alasan kasihan, alasan itu dijadikan untuk membenarkan sesuatu yang seolah-olah baik, tetapi karena caranya yang tidak tepat justru mendidik generasi kita yang tidak bisa mengerti, membedakan mana saatnya berdoa, mana saatnya makan, dan mana saatnya bermain. Beranikah kita sebagai orang beriman untuk hidup di dalam kebenaran, bukan karena kasihan lantas membenarkan yang salah, tetapi harus berdiri tegak di dalam keselarasan. Karena hidup beriman yang baik, ia akan berbicara dengan cara yang baik. Ia akan melakukan segala sesuatunya dari ketulusan hati dan kemurnian hati agar semuanya menjadi baik adanya. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Cinta kasih Allah sungguh luar biasa. Allah memberi kita akal budi supaya kita mampu berpikir secara kreatif dan hidup secara inovatif dan memberikan solusi yang solutif di dalam perjalanan hidup kita. Maka hendaknya hiduplah dengan pikiran yang benar, cara bicara yang tepat, dan tindakan yang seturut dengan yang Allah rencanakan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.